Hari ini kita akan membahas salah satu mekanisme paling menarik dalam fisiologi manusia, yaitu hantaran merambat, yaitu cara potensial aksi menjalar di sepanjang akson tanpa memerlukan stimulasi tambahan. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, apa itu hantaran merambat? Jadi, apa sih hantaran merambat itu dan kenapa sih hal ini penting dalam fisiologi tubuh kita? Jadi, hantaran merambat adalah cara potensial aksi menjalar di sepanjang akson tanpa stimulasi tambahan yang memastikan informasi dapat dikirim dengan cepat dan andal ke seluruh neuron. Lalu, kenapa sih analogi sumbu petasan renteng itu digunakan untuk memahami hantaran merambat? Karena api yang menjalar di sepanjang sumbu petasan mirip dengan cara potensial aksi menjalar di sepanjang akson tanpa memerlukan stimulasi tambahan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan non-dekremental dalam konteks hantaran merambat? Jadi, non-dekremental itu berarti sinyal tidak melemah atau hilang selama perjalanan, sehingga potensial aksi mencapai tujuannya dengan kekuatan penuh. Jadi, bayangkan sebuah sumbu petasan renteng yang menyala di salah satu ujungnya, sehingga api menjalar secara otomatis di sepanjang sumbu tanpa perlu dinyalakan di setiap titik. Nah, dalam tubuh kita, hantaran itu merambat mirip dengan fenomena ini, di mana potensial aksi menjalar di sepanjang akson tanpa stimulasi tambahan. Untuk analogi sumbu petasan rentengnya begini, teman-teman. Jadi, api yang menjalar itu mirip dengan potensial aksi yang menjalar di sepanjang akson. Nah, sumbu petasan itu mirip dengan akson yang menjadi jalan bagi potensial aksi untuk menyebar. Lalu, untuk karakteristik hantaran merambatnya begini, teman-teman. Jadi, sifatnya otomatis, dalam arti setelah potensial aksi itu dimulai di akson hilok, dia menjalar secara otomatis tanpa memerlukan stimulasi lebih lanjut. Lalu, sifat non-dekremental dalam artian sinyalnya tidak melemah atau hilang selama perjalanannya. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang sumbu yang putus, yaitu ketika api tidak bisa sampai ke tujuan. Semacam ada multiple sclerosis dan gangguan hantaran merambat akibat demyelinasi. Jadi, di sebuah kota kecil di Sumatera, ada Lina, seorang perawat muda berusia 28 tahun. Tiba-tiba dia mulai tersandung saat berjalan ke ruang IGD. Nah, matanya kabur saat membaca resep. Dia menyalahkan kelelahan, tapi ketika ia tidak bisa lagi menggenggam pena, ia tahu ini bukan kecapean, ini adalah keheningan yang menjalar dari otak ke tubuhnya, sehingga muncul masalah kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Temannya yang sedang magang di rumah sakit itu membawa Lina ke MRI. Hasilnya ada lesi di saraf optik dan sumsum tulang belakang. Tanda khas multiple sclerosis. Mielinnya, selubung isolasi di akson itu rusak. Akibatnya arus lokal tidak bisa lagi mengalir efisien, sehingga potensial aksi yang seharusnya menjalar seperti api di sumbu petasan kini tersebar, melemah, bahkan padam di tengah jalan. Nah, Lina masih berpikir, masih ingin bergerak, tapi tubuhnya tidak menerima pesannya. Jadi seakan-akan aku seperti orang yang berteriak di ruang kedap suara, katanya. Solusinya apa? Tentu dengan menyalakan api dengan cara baru. Bisa dengan terapi kortikosteroid yang mengurangi peradangan, juga dengan obat modulator seperti fingolimod yang melindungi mielin yang tersisa. Tapi yang paling penting, temannya mengajak Lina memahami bahwa neuronnya masih utuh, cuma sumbunya yang basah. Tapi kita bisa belajar menyulut apinya dengan cara lain, lebih pelan, lebih sabar. Sehingga Lina mulai terapi okupasi. Dia belajar menulis dengan tangan kiri, dan suatu hari ia mengatakan, aku bukan gagal, aku hanya butuh jalan alternatif untuk menyampaikan pesanku. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa gangguan saraf itu bukan kehancuran total, itu gangguan pada transmisi, bukan pada niat. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan itu tidak menghapus pesan, dia hanya menguji cara kita menyampaikannya. Dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa komunikasi yang terganggu itu bukan berarti tidak ada yang ingin disampaikan, tapi sistem hantarannya butuh pemulihan. Pesannya apa? Jadi setelah menonton studi kasus ini, kita tidak akan lagi melihat pasien lumpuh sebagai putus asa, tapi sebagai utusan yang pesannya tersendat di jalan. Dan mungkin kita juga akan lebih sabar pada diri kita, dan mungkin kita juga akan lebih sabar pada diri kita sendiri. Karena setiap kali pikiran kita jelas tapi tindakanmu lambat, itu bukan kegagalan
kegagalan, tapi panggilan untuk memperbaiki mielin dalam kebiasaan kita. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa hantaran merambat adalah gelombang global yang menjalar tanpa kehilangan energi. Kedua, mekanisme hantaran merambat. Sebenarnya, bagaimana sih arus lokal itu memicu penyebaran potensial aksi di sepanjang akson? Caranya, arus lokal itu mengalir dari daerah aktif yang sedang mengalami potensial aksi ke daerah inaktif di sebelahnya, yang menyebabkan depolarisasi pada daerah inaktif tersebut. Terus, apa sih peran depolarisasi dalam hantaran merambat? Depolarisasi itu mengurangi muatan berlawan jenis di kedua sisi membran daerah inaktif, memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik dan menciptakan potensial aksi baru. Kemudian, kenapa sih arus lokal itu disebut pemicu alami dalam hantaran merambat? Karena arus lokal itu memastikan potensial aksi menjalar secara otomatis tanpa memerlukan stimulasi tambahan. Jadi, bayangkan sebuah deretan lampu LED yang menyala satu persatu karena kabel penghubung di antaranya. Nah, dalam tubuh kita, arus lokal adalah seperti kabel penghubung ini yang memicu penyebaran potensial aksi di sepanjang akson. Untuk penyebaran arus lokalnya begini. Jadi, daerah aktif itu bagian akson yang sedang mengalami potensial aksi, di mana bagian dalam sel menjadi positif karena masuknya ion natrium. Lalu, untuk daerah inaktif itu bagian akson yang masih berada dalam potensial istirahat, di mana bagian dalam sel menjadi negatif. Apa sih peran arus lokal? Jadi, arus lokal itu mengalir dari daerah aktif ke daerah inaktif di sebelahnya, baik di sisi dalam maupun sisi luar membran. Nah, efek depolarisasinya, arus lokal itu mengurangi muatan berlawan jenis di kedua sisi membran daerah inaktif yang menyebabkan depolarisasi. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang api yang terlalu cepat, yaitu ketika sumbu terlalu tipis, semacam tentang sindrom Guillain-Barré dan hantaran merambat yang tidak terkendali. Jadi, setelah pulih dari infeksi saluran nafas, ada orang yang bernama Arman, seorang guru olahraga, merasakan kesemutan di kaki. Nah, dalam 72 jam dia tidak bisa berdiri. Di ICU, ia terhubung ke ventilator. Dokternya berkata, sistem kekebalan tubuhmu menyerang sarafmu sendiri, sehingga muncul konflik baru berupa pemberontakan dari dalam. Dokternya menjelaskan, jadi pada Guillain-Barré ada antibodi menyerang nodus Ranvier, titik-titik di akson bermielin tempat hantaran merambat melompat atau saltatori. Nah, ketika nodus rusak, maka arus lokalnya tersebar acak dan potensial aksi itu tidak lagi menjalar seperti api di sumbu yang kering, tapi seperti api di jerami basah, tidak menentu, lambat, kadang terbalik. Arman masih sadar, ia bisa mendengar istrinya menangis, tapi tubuhnya tidak bisa mengatakan aku di sini. Solusinya apa? Bisa dengan mengembalikan keringnya sumbu, bisa dengan plasmaferesis yang membersihkan antibodi jahat yang menenangkan sistem imun sehingga secara perlahan nodus Ranviernya pulih. Tapi yang paling berharga, sang dokter itu duduk di samping ranjang Arman setiap malam dan berkata, setiap kali kamu berusaha menggerakkan jari, itu seperti menyulut api di sumbu yang masih basah, tapi percayalah, api itu masih hidup. Setelah 3 bulan, Arman itu bisa mengangguk, lalu berbicara, lalu berjalan, dan dia mendapatkan hikmah. Aku belajar, tubuhku bukan musuh, ia hanya salah sasaran dan masih bisa diajak pulang. Dari kasus di atas, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin bagus bahwa autoimun itu bukan kegilaan tubuh, itu kesalahan identitas dalam sistem pertahanan. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh dengan mekanisme hantaran yang cerdas, dan ketika ia rusak bukan berarti ciptaan itu gagal, tapi butuh perantara untuk memperbaikinya. Dan keyakinan kita semakin kuat bahwa musuh terbesar itu bukan dari luar, tapi sistem yang lupa mengenali dirinya sendiri. Pesannya apa? Jadi kita akan belajar jangan pernah meremehkan usaha kecil pasien, karena di balik kedipan mata itu ada potensial aksi yang berjuang melewati sumbu yang basah. Dan sebagai dokter, tugas utama kita bukan hanya menyembuhkan, tapi menjadi percikan yang
yang menyulut kembali api yang hampir padam. Intinya, ini menunjukkan bahwa arus lokal adalah pemicu alami yang memastikan potensial aksi menjalar secara otomatis. Ketiga, siklus berulang dalam hantaran merambat. Sebenarnya, bagaimana sih siklus berulang dalam hantaran merambat bekerja? Caranya, ketika arus lokal itu membawa daerah inaktif ke ambang batas, yaitu minus 55 mV, kanal natrium itu terbuka sepenuhnya, menciptakan potensial aksi baru. Sementara itu, di sisi lain, daerah yang tadinya aktif kembali ke potensial istirahat yang berjumlah minus 70 mV akibat keluarnya ion kalium. Kemudian, kenapa sih siklus berulang itu disebut mesin otomatis? Karena siklus ini memastikan potensial aksi itu menjalar tanpa henti, seperti mesin domino yang dirancang untuk menjatuhkan satu domino setelah lainnya. Lalu, apa sih hubungan antara depolarisasi dan repolarisasi dalam siklus berulang? Jadi, depolarisasi itu menciptakan potensial aksi baru di daerah inaktif, sementara repolarisasi itu mengembalikan daerah aktif sebelumnya ke potensial istirahat. Jadi, bayangkan sebuah mesin domino yang dirancang untuk menjatuhkan satu domino setelah lainnya tanpa henti. Nah, dalam tubuh kita, siklus berulang dalam hantaran itu merambat mirip dengan mesin ini yang memastikan potensial aksi terus menjalar. Untuk depolarisasi ke ambang batasnya begini, teman-teman. Jadi, ketika arus lokal itu membawa daerah inaktif ke ambang batas yang berjumlah minus 55 mV, maka kanal natrium berpintu listrik di daerah tersebut itu terbuka sepenuhnya. Nah, masuknya ion natrium itu menciptakan potensial aksi baru di daerah inaktif tersebut. Lalu, untuk repolarisasi daerah sebelumnya begini. Sementara itu, daerah yang tadinya aktif itu kembali ke potensial istirahat yang berjumlah minus 70 mV akibat keluarnya ion kalium melalui kanal kalium berpintu listrik. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang sumbu yang terlalu panjang, yaitu ketika pesan sampai terlambat, neuropati diabetik perifer, dan perlambatan hantaran merambat. Jadi, ada seorang bapak-bapak bernama Pak Harun yang berumur 65 tahun, seorang petani padi, tak merasakan luka di kakinya selama berminggu-minggu. Saat datang ke puskesmas, kakinya sudah gangren sehingga dokter berkata, neuron sensorik Bapak tidak mengirim pesan sakit ke otak Bapak. Lalu dia hanya bertanya, kenapa tubuhku diam padahal aku butuh tahu? Sehingga muncul konflik baru berupa keheningan yang mematikan. Sang dokter menjelaskan, akibat hiperglikemia kronis sehingga akson neuron sensorik memanjang akan tetapi tanpa mielin yang cukup. Akibatnya, arus lokal itu harus menjalar terus-menerus, bukan melompat, seperti api yang merambat di sumbu panjang tanpa bahan bakar optimal. Hantaran merambatnya melambat hingga 50%. Pesan seperti panas, tajam, luka, semua sampai terlambat atau tidak sampai sama sekali. Tubuhku bukan tuli, ia hanya lambat mengerti, kata Pak Harun. Solusinya apa? Bisa dengan membangun sumbu baru. Nah, selain kontrol gula darah ketat, sang dokter juga mengajari Pak Harun pemeriksaan kaki harian karena neuron tak bisa diandalkan. Dia harus jadi sensor eksternal bagi dirinya sendiri. Kalau tubuhmu lambat, jadilah matamu yang cepat, nasihat sang dokter. Pak Harun itu mulai memeriksa kakinya setiap malam seperti seorang penjaga mercusuar yang tidak boleh tertidur. Bahwa aku belajar, ketika sumbu terlalu panjang, kita harus jadi penjaganya. Dari studi kasus di atas, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin bagus bahwa neuropati itu bukan mati rasa, itu keterlambatan komunikasi yang bisa dicegah dengan kesadaran eksternal. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan itu memberi kita akal untuk menggantikan apa yang tubuh tak bisa lakukan, bukan sebagai hukuman tapi sebagai bentuk rahmat. Dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa ketika hantaran internalnya rusak, maka tanggung jawabnya beralih ke kesadaran eksternal, dan itu adalah bentuk kewaspadaan yang mulia. Pesannya apa? Jadi setelah ini kita tidak akan lagi melihat luka diabetik sebagai kelalaian, tapi sebagai tragedi komunikasi yang bisa dicegah dengan edukasi dan kasih sayang. Dan mungkin kita juga akan lebih waspada pada diri kita sendiri karena setiap pesan yang tertulis
tertunda dalam hidup kita. Emosi, niat, panggilan itu butuh sumbu yang dirawat dengan baik. Pokoknya ini menunjukkan bahwa siklus berulang adalah mesin otomatis yang memastikan potensial aksi menjalar tanpa henti. Keempat, pentingnya hantaran merambat dalam fungsi neuron. Bisakah berikan contoh fungsi hantaran merambat dalam tubuh manusia? Bisa, contohnya termasuk neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak sebagai respons terhadap sentuhan, panas, atau rasa sakit, dan neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan. Lalu, kenapa sih hantaran merambat itu penting untuk komunikasi jarak jauh dalam tubuh kita? Karena hantaran itu merambat untuk memastikan bahwa potensial aksi itu menjalar dengan cepat dan andal tanpa kehilangan kekuatan, yang memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Kemudian, kenapa sih hantaran merambat itu disebut jalur komunikasi utama dalam tubuh kita? Karena hantaran merambat adalah mekanisme dasar yang mendukung fungsi vital tubuh seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Jadi, bayangkan sebuah sistem komunikasi yang memastikan pesan sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat. Nah, dalam tubuh kita, hantaran merambat adalah seperti sistem ini yang memastikan informasi penting dapat dikirim ke sel target. Untuk contoh dalam tubuhnya begini, ada neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak sebagai respons terhadap sentuhan, panas, atau rasa sakit. Ada juga neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan. Lalu, untuk efisiensi komunikasinya begini teman-teman. Jadi, hantaran merambat itu memastikan bahwa potensial aksi itu menjalar dengan cepat dan andal tanpa kehilangan kekuatan, sehingga ini memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat dan efisien, memastikan kelangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Kemudian ada studi kasus keempat tentang api yang tidak pernah padam, yaitu ketika sumbu tidak bisa berhenti menyala. Semacam ada tetanus dan hantaran merambat yang tidak terkendali karena hilangnya inhibisi. Jadi ada seorang anak kecil di pedesaan Papua yang terluka saat bermain di sawah. Ada luka kecil, akan tetapi seminggu kemudian rahangnya mengeras secara tiba-tiba. Ia tidak bisa menelan, matanya melebar, tubuhnya kaku seperti papan. Di ruang perawatan dia menangis, tapi tidak bisa menggerakkan tangan untuk menghapus air mata, sehingga muncul konflik baru berupa api yang menjadi musuh. Sang dokter tahu ada racun tetanus yang menghancurkan neuron inhibitori di sumsum tulang belakang. Akibatnya, hantaran merambat di neuron motorik berjalan terus-menerus tanpa hambatan, seperti sumbu petasan yang tidak punya ujung. Api tak pernah padam, sehingga otot-otot berkontraksi tanpa jeda. Akibatnya, tubuh kehabisan energi dan nafas berhenti. Anak itu sadar penuh dan pada saat yang bersamaan menderita dalam kesadarannya. Solusinya apa? Bisa dengan menambahkan air ke sumbu, bisa dengan antitoksin yang menetralisir racun, bisa juga dengan midazolam yang meniru efek GABA, seperti air yang memadamkan api berlebihan. Ruang perawatan dibuat gelap dan sunyi karena setiap rangsangan bisa memicu kejang baru. Sang dokter itu berbisik ke telinga anak itu setiap hari, "Aku tahu kamu di sana. Aku akan jaga agar apimu tidak membakar dirimu sendiri." Perlahan kontraksi berkurang, anak itu bisa tersenyum lagi. Dari studi kasus di atas, nilai tambah dan insightnya kita semakin luas teman-teman. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa kontraksi otot itu bukan hanya soal nyala, tapi keseimbangan antara api dan air, antara eksitasi dan inhibisi. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan kita itu tidak hanya menciptakan mekanisme nyala, tapi juga padam, karena kehidupan butuh keduanya. Dan keyakinan kita semakin bagus bahwa kekuatan sejati itu bukan pada kemampuan terus-menerus bertindak, tapi pada kebijaksanaan tahu kapan harus berhenti. Pesannya apa? Jadi kita akan belajar jangan pernah memuji kerja tanpa henti, karena di baliknya bisa jadi ada sistem yang kehilangan air penghambat. Dan sebagai dokter, tugas utama kita bukan hanya menyalakan api, tapi menjaga agar apinya tidak membakar rumahnya sendiri. Intinya, ini menunjukkan bahwa hantaran merambat adalah jalur komunikasi utama yang mendukung fungsi vital tubuh kita. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam desain hantaran merambat. Semacam ada hantaran merambat sebagai metafora hidup. Jadi, hantaran merambat itu bukan sekedar mekanisme fisiologis. Ia adalah ajaran Tuhan dalam bentuk arus listrik, bahwa pesan itu harus sampai, bahwa api itu harus menyala, tapi juga bahwa sumbu itu harus utuh, kering, dan punya ujung. 4 kisah ini mengingatkan kita, gangguan pada hantaran merambat itu bukan hanya kegagalan
listrik, tapi kegagalan komunikasi antara jiwa dan tubuh, antara niat dan tindakan. Dan sebagai dokter, tugas utama kita bukan hanya memperbaiki akson, akan tetapi menjadi jembatan ketika sumbu putus, menjadi air ketika api mengamuk, dan menjadi suara ketika pesan tidak sampai. Karena pada akhirnya manusia yang sehat itu bukan yang paling cepat menyampaikan pesan, tapi yang paling bijak menjaga kualitas sumbunya. Teman-teman sekalian, hantaran merambat adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Ia adalah hasil interaksi antara arus lokal, depolarisasi, dan kanal ion berpintu listrik. Ia memungkinkan tubuh mengirim informasi jarak jauh tanpa kehilangan kekuatan, yang memastikan komunikasi yang cepat dan andal. Ia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.